Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Bobby Channel channelnya orang awak. Oke, dun sanak semua. Pertama-tama saya menyapa dun sanak semua. Semoga ada dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan segala aktivitasnya. Dan insya Allah akan mendapatkan rezeki yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbil Alamin. Oke, dun sanak semua. Pada video kali ini saya akan menampilkan kepada dun sanak semua, yaitu berupa bonsai kelapa yang meninggi seperti ini dun sanak. Jadi kenapa bisa seperti ini dan apa yang akan kita lakukan? Ini adalah bonsai kelapa yang terabaikan dun sanak. Jadi seperti inilah bonsai kelapanya meninggi. Jadi apa yang akan saya lakukan, silakan simak terus video ini sampai selesai. Jangan di skip agar tidak gagal paham atau gagal fokus. Dan sambil menonton video ini jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar channel Bobby Channel ini bisa lebih maju dan lebih berkembang. Dan jangan lupa tekan loncengnya agar video-video terbaru dari saya bisa langsung masuk ke notifikasi dun sanak semua. Oke dun sanak, silakan menyaksikan video ini. Oke dun sanak, jadi inilah bibit bonsai kelapa yang meninggi daunnya dun sanak. Jadi ini tinggi. Jadi sebelum kita lakukan apa yang semestinya yang akan kita lakukan terhadap bibit ini, jadi sedikit saya jelaskan ke dun sanak semua. Jadi kenapa bisa seperti ini? Jadi ini memang terus terang bibit bonsai kelapa ini terabaikan sama saya dun sanak. Jadi lebih kurang sekitar 3 bulan bonsai ini tidak saya papakan. Nah, jadilah seperti ini dun sanak. Daunnya meninggi, tunasnya juga meninggi, sama dengan yang ini juga dun sanak. Jadi bibit ini ada 4 buah yang seperti ini. Ini ada 2 buah belakang depan saya ini. Jadi yang saya pikirkan sekarang bagaimana solusi terbaiknya untuk mengatasi hal seperti ini. Apakah kita sayat saja atau kita tebas? Nah, jadi memang bonsai kelapa ini beda dengan tanaman yang lain. Kalau tanaman lain mungkin kita biarkan 1 bulan mungkin nggak masalah. Tapi ini kalau jangankan 1 bulan, kita biarkan 1 minggu, ya perubahan itu nampak jelas, terutama bagian tunasnya. Jadi kalau seperti ini karena tunasnya tidak kita sayat. Jadi meninggilah seperti ini di sana. Jadi sebaiknya membuat bonsai kelapa ini memang kita diminta fokus kita, minimal kita pantau sekitar 1 minggu sekali, baik perkembangan akarnya maupun perkembangan tunasnya. Jadi dun sanak sekalian, sekarang kita coba melihat apa yang akan kita lakukan. Mungkin saya juga mohon kepada dun sanak yang menekuni bonsai kelapa, minta sarannya bisa ditulis di deskripsi di bawah video ini. Apa yang harus kita lakukan? Bagusnya disayat atau ditebas? Jadi kalau menurut saya
Ini kita coba untuk menempasnya di sana. Jadi kita tempas tidak semuanya, kita tinggalkan daunnya satu buah, satu helai. Begitu juga yang ini. Jadi kita coba tidak menempasnya secara total, jadi setengah saja. Jadi supaya lebih, kalau seperti ini goyang-goyang, jadi kita buka ya dulu sana. Kalau akarnya cukup bagus, cukup panjang, jadi kita buka seperti ini, nggak masalah karena sebentar. Jadi ini yang akan kita tebas, yang ini kita tebas, ini kita tebas, kita tinggalkan satu helai daun. Jadi kenapa kita tinggal satu helai daun? Jadi agar makanannya yang dicari oleh akar, jadi tidak full hilangnya daun sana. Jadi bisa ada satu pohon yang menerima pasokan makanan. Jadi tidak terlalu berpengaruh. Kalau seandainya kita tebas seluruhnya, mungkin agak sedikit berpengaruh, karena kemana makanan yang dicari oleh akar, jadi pembuangannya tidak ada. Jadi mungkin teori saya seperti itu di sana. Jadi kita coba untuk tinggalkan satu helai daun. Jadi yang ini kita tebas seperti ini di sana. Jadi ini yang akan kita potong. Jadi jangan terlalu ke bawah, agak sedikit ke atas di sana. Jadi seandainya gagal nantinya masih ada yang akan kita potong. Jadi kira-kira sekitar dari bonggol ke sini sekitar 4 atau 5 cm. Jadi mungkin seperti ini modelnya. Jadi saya coba tebas seperti ini. Jadi kita tinggalkan satu daunnya, dan ini tidak saya sungkup dengan plastik, saya biarkan seperti ini aja, karena saya letakkan insya Allah aman dari semut dan dari hama. Memang ada juga yang dikasih sungkup dengan plastik diikat, tapi saya coba ini tidak disungkup dengan plastik. Oke, kita coba di bibit yang kedua. Jadi kita coba nembasnya yang kedua, gunakan cutter. Kita seperti ini aja, ini harus hati-hati agar batoknya tidak lepas. Memang menebas meninggalkan helai daun susah di sana. Jadi harus kita hati-hati menebas.
di seperti di sana. Jadi inilah seperti ini akan kita rawat. Di situ ada daun ditinggalkan. Oke rencana semua, inilah hasil dari kita tebas bonsai kelapa yang bibitnya tadi meninggi, daunnya juga meninggi. Jadi istilahnya kelapa bonsai atau bonsai kelapa yang kurang terawat. Jadi akhirnya saya menyimpulkan untuk ditebas, tapi ditebas tidak total sana. Kita tebas, kita tinggalkan daunnya. Jadi kita coba seperti ini. Jadi ini tidak akan saya sumpuk. Insya Allah saya letakkan di tempat yang aman dari semut atau dari hama. Jadi di sana bibit ini ada 4 buah. Jadi yang bisa saya tebas 2 buah ini. Jadi kita istilahnya mengingat durasi, agar durasinya tidak kelamaan, jadi kita tebas 2 buah dan 2 lagi akan saya tebas menyusul nantinya. Oke di sana saya rasa cukup di sini mengenai sayat atau tebasnya bonsai kelapa yang meninggi ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar channel Bobby Canego ini bisa lebih maju dan lebih berkembang. Dan jangan lupa menekan tanda lonceng agar setiap video-video terbaru dari saya bisa langsung masuk ke notifikasi channel di sana semua. Oke di sana, terima kasih. Semoga bisa menjadi bermanfaat dan bisa berinspirasi buat sana semua, khususnya yang bagi pemula menekuni bonsai kelapa. Oke di sana, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.